Part 9 Kemarahan Dirga. Beberapa bulan kemudian, Dirga keluar dari kamar dengan terburu-buru. Menyambar kunci mobil yang berada di atas meja dan mempercepat langkah kakinya. "Bapak tidak sarapan dulu?" tanya Mbok Darmi begitu melihat majikannya keluar dengan tergesa-gesa. Dirga menghentikan langkahnya saat telah berada di ambang pintu. Menoleh pada wanita berusia 45 tahunan itu. "Tidak, Mbok, saya buru-buru," jawabnya. "Bilang sama Alika saya tidak ikut sarapan. Saya ada urusan penting pagi ini." "Baik, Pak." Laki-laki itu tersenyum dengan ramah. Kemudian menuju mobil. Leon baru saja memberi kabar bahwa Lula sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Hari ini, Lula dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan kandungan dan Dirga ingin menemaninya. Karena selama beberapa bulan belakangan, Lula tak pernah mengizinkan Dirga menemaninya dalam hal apapun. Ia menutup diri setelah keributan yang dilakukan Alika di rumahnya beberapa bulan lalu, setelah mendapati Dirga di rumahnya. Lula juga menolak semua fasilitas yang diberikan Dirga, selain rumah dan uang bulanan. Sebuah mobil dan sopir, bahkan seorang asisten rumah tangga yang ditunjuk Jeff untuk melayani Lula pun ditolak mentah-mentah. "Dirga, tunggu." Baru beberapa meter mobil melaju. Suara panggilan Alika sudah terdengar. Dirga memukul setir sebagai bentuk kekesalan, diiringi dengan hela napas yang frustrasi. Alika selalu saja menghalangi setiap langkahnya. "Ada apa, Al?" Dirga membuka kaca jendela mobil. Ia terkesiap begitu melihat sang istri sudah berdandan rapi, lengkap dengan tali tasnya yang sudah tersemat di antara lengan dan ketiak. "Hari ini aku mau kontrol ke dokter. Kamu bisa menemani aku?" tanya Alika yang tangannya sudah memegang gagang pintu mobil dan membukanya. Dirga tampak terkejut. Pasalnya Lula juga akan melakukan kontrol ke dokter kandungan dan kebetulan dokter yang menangani kedua istrinya adalah dokter yang sama. "Bukannya jadwal kontrol kamu minggu depan ya?" "Memang minggu depan sih. Tapi beberapa hari belakangan aku merasa sering sakit perut. Jadi aku periksa hari ini." Tanpa menunggu jawaban dari suaminya, Alika masuk ke mobil. Duduk dengan manis dan meletakkan tas di kursi belakang. Dirga terdiam beberapa saat dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Menyadari itu, Alika lantas menatapnya curiga. "Kamu kenapa?" tanya Alika curiga. "Tidak apa-apa." Dengan raut muka malas, Dirga melajukan mobil meninggalkan halaman rumah. Sepanjang perjalanan Dirga terus diam. Tatapannya terfokus pada jalan, seolah tak ada Alika di sisinya. "Mbok Darmi tadi bilang kamu ada urusan penting, makanya tidak sempat sarapan." "Memang ada urusan penting apa?" Alika membuka suara setelah beberapa waktu saling diam. "Kamu kan tahu aku banyak kerjaan di kantor. Pagi ini ada rapat penting," sahut Dirga ketus. Mendengar nada bicara sang suami, Alika pun menatapnya. Tak terima jika Dirga bersikap dingin terhadapnya. "Kamu kenapa sih? Sepertinya tidak senang mengantar aku." "Tidak usah terlalu mendramatisir segala sesuatu, Al. Pikirannya kamu itu selalu saja negatif." "Bagaimana tidak negatif kalau aku merasa kamu tidak senang mengantar aku?" Dirga tak menyahut lagi. Sebab jika meladeni Alika yang kurang mampu mengontrol emosi, mungkin akan ada pertengkaran pagi ini di mobil. Maka Dirga memilih untuk diam. Asteris 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 asteris. Sambil membaca buku informasi seputar kehamilan, Lula duduk di antara pasien yang sedang mengantri. Senyum tipis terbit di bibirnya saat merasakan gerakan bayi yang aktif dari dalam sana. Ia meraba gerakan di perut yang tampak menonjol. Ya, usia kandungannya kini sudah memasuki bulan ke-9. Lula sedang berdebar-debar menantikan kelahiran buah hatinya. "Berapa bulan usia kandungannya, Bun?" tanya seorang wanita yang juga sedang duduk di sebelahnya. Lula tersenyum ramah menatap wanita itu. 9 bulan, Mbak." "Wah, sebentar lagi lahiran ya. Anak pertama." Lula menganggukkan kepala pelan. "Wah, kalau anak pertama itu biasanya suami jadi posesif ya, Bun. Dulu suami saya gitu waktu hamil pertama. Saya tidak boleh melakukan apapun," ucapnya dengan sangat antusias. "Suami Bunda begitu juga, enggak?" Seketika senyum yang menghiasi wajah Lula meredup.
Membayangkan biduk rumah tangganya yang diawali karena keadaan terpaksa. Hampir tak ada kenangan manis untuk dapat dikenang. Kehamilan ia lalui tanpa perhatian dari sang suami. Dirga bukan tak ingin menunjukkan bentuk perhatian. Lulalah yang membatasi diri. Karena sadar Dirga akan menceraikannya begitu anak dalam kandungannya lahir. Lebih buruk lagi, Dirga dan Alika mungkin akan menuntut hak asuh bayinya. Suami saya. Ucapan Lula menggantung saat tatapannya tertuju kepada sosok yang baru duduk kursi antrian tak jauh darinya. Lula pun membuang pandangan ke sisi lain setelah menyadari Alika melayangkan tatapan permusuhan. Sementara Dirga duduk di sisi Alika dengan tatapan tertuju pada Lula. Tangannya mengepal ketika menyadari beberapa kursi di belakang Lula ada Hito yang duduk santai dengan senyum penuh makna. Apa dia kemari diantar sama laki-laki itu? Bisik Alika sambil bersandar di bahu Dirga. Namun, Dirga memilih diam. Lula memejamkan mata sesaat melihat betapa Alika berusaha memamerkan kemesraan di depan matanya. Sakit, tentu saja. Alika seolah ingin menunjukkan bahwa Dirga miliknya seorang. Namun, Lula berusaha menutupi perasaannya dengan bersikap santai seperti biasanya. Seolah tak peduli. Ia enggan menatap Dirga yang sejak tadi tak mengalihkan pandangan darinya. Suaminya kenapa? Bun, tanya wanita yang duduk di sisi Lula. Suami saya sibuk di kantor. Dia tidak bisa selalu menenami saya. Oh, tapi tetap perhatiankan, Bun. Lula menghunus tatapan tajam ke arah Dirga, yang membuat laki-laki itu membeku. Perhatian, dia juga rela melakukan apapun untuk istrinya. Termasuk mengorbankan apapun. Jawab Lula dengan mengusap-usap perutnya. Sesak kembali menghimpit di dada Dirga. Seolah udara di sekitar tak cukup baginya untuk bernapas. Setiap ucapan Lula bagai belati yang menghujam jantung. Sementara Alika terus berusaha menambah panas suasana dengan bergelayut manja di lengan suaminya. Sebagai bentuk pembalasan kepada Lula yang kerap membuatnya naik pitam dengan sikap tenang seolah tak peduli. Tetapi ucapannya sangat menohok. Ibu Lula Mariana, terdengar panggilan dari seorang perawat yang muncul dari balik pintu. Lula menoleh ke sumber-sumber suara, lalu meletakkan buku yang sejak tadi berada di pangkuannya ke rak buku. Berdiri dengan berpegangan pada kursi. Ukuran perut yang semakin membesar membatasi ruang geraknya. Ketika Dirga hendak berdiri untuk membantunya, Alika menarik lengan suaminya. Kamu mau kemana? Tanya Alika. Dirga melirik Lula yang sudah berjalan masuk ke ruangan dokter. Aku harus menemani Lula. Tak terima jika Dirga menemani Lula. Alika menggenggam erat tangan suaminya dan memaksa Dirga untuk tetap di sana menemaninya. Tidak, kamu tidak boleh menemani dia. Dirga menghempas tangan Alika dengan kesal. Jangan menguji kesabaran aku, Al. Sekarang lepaskan. Tapi Dirga, aku lebih membutuhkan kamu. Alika masih menggenggam kuat lengan suaminya. Merendahkan nada bicara agar orang-orang di sekitar tak mendengar ucapannya. Lepaskan atau kamu akan malu sendiri di sini. Ancam Dirga. Perlahan genggaman Alika mulai merenggang. Dirga menarik tangannya dan segera menyusul Lula ke ruangan dokter. Setelah sebelumnya menatap tajam Hito yang selalu saja mengikuti Lula kemanapun. Sementara Alika terdiam menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik pintu. Padahal ia sengaja memajukan jadwal kontrol untuk memanas-manasi Lula dengan kemesraannya bersama Dirga. Tetapi sungguh di luar dugaan. Senjatanya justru berbalik menyerangnya. Perhatian Alika kini tertuju kepada laki-laki yang duduk di barisan kursi sebelah, yang juga sedang menatapnya. Asteris asteris asteris. Selamat pagi. Lula refleks menoleh saat mendengar suara decitan pintu yang kemudian disusul oleh sapaan ramah. Begitupun dengan dokter yang tampak terkejut melihat laki-laki yang tiba-tiba masuk. Kamu, tumben, ucap sang dokter dengan kerutan tipis di dahi. Aku juga perlu tahu kondisi anakku. Dirga lantas menutup kembali pintu dan berjalan santai dan duduk di sisi Lula. Wanita itu menunduk saat menyadari Dirga menatapnya. Oh ya, Suster Selma. Tolong pintunya dikunci dulu. Dokter Alan menunjuk pintu. Kenapa dikunci? Dok, kan pintunya sudah tertutup. Suster Selma tampak bingung. Karena selama ini, pintu hanya sebatas ditutup.
tetapi tak dikunci. Sudah, kunci saja. Tidak usah tanya kenapa, ujarnya tanpa bantahan. Meskipun bertanya-tanya dalam hati, tetapi Suster Selma beranjak menuju pintu dan menguncinya. Melihat sepasang suami istri itu saling diam, Dokter Alan segera memecah kebekuan dengan melakukan pemeriksaan awal. Bu Lula ada keluhan, misal mual atau pusing? Tanya Dokter Alan. Mual sudah tidak, Dok. Cuma sering sesak napas dan kesulitan mencari posisi tidur yang nyaman. Itu normal untuk kehamilan menjelang persalinan. Sekarang kita USG dulu ya. Lula mengangguk. Kemudian berpegang pada kursi untuk berdiri. Namun, Dirga dengan gerakan cepat membantunya. Dengan dibantu seorang perawat dan Dirga, Lula berbaring di atas ranjang pasien. Perawat menutupi bagian kaki hingga batas pinggang dengan selimut tipis. Mau apa kamu? Dirga menghalau tangan Dokter Alan ketika menyentuh ujung selimut yang membalut tubuh istrinya. Dokter Alan menatapnya bingung. Begitupun Lula dan perawat. Kamu ini kenapa? Tanya Dokter Alan. Kamu yang kenapa? Itu mau apa menarik selimut? Dirga menunjuk tangan dokter dengan kesal tanpa sikap hormat sama sekali. Untung masih sepupu. Kalau tidak sudah kuminta keluar. Gerutu Dokter Alan menatap perawat. Suster Selma, tolong bantu Bu Lula. Suami pasien sepertinya terlalu posesif. Suster tertawa kecil. Kemudian menyibak selimut dan pakaian yang membalut tubuh Lula hingga batas bawah dada. Menampilkan perut yang membesar, Dirga terkesiap. Untuk pertama kali melihat perut istrinya. Sedangkan Lula menundukkan pandangan. Kamu jangan lihat, biar Suster Selma saja yang pegang. Pekik Dirga membuat Dokter Alan memutar bola mata dengan malas. Lula merasakan sensasi dingin ketika Suster Selma mengoles gel pada perut dengan hati-hati, lalu menggeser-geser alat ke atas perut. Dirga terkesiap ketika mendengar suara detakan jantung yang berpacu dengan cepat. Kemudian menatap perut istrinya dan mendapati gerakan-gerakan aktif dari sana. Muncul dorongan yang begitu kuat dari dalam hati untuk menyentuhnya. Tetapi tentu saja ia tak akan berani. Itu detak jantung anak kamu, ucap Dokter Alan tanpa menoleh. Tatapannya hanya tertuju ke arah berlainan. Apa dia sehat? Suara Dirga terdengar bergetar. Sehat. Selepas memeriksa detak jantung, Suster Selma menggeser alat pada permukaan perut. Dirga kembali membeku. Cairan bening menggenang ketika tatapannya tertuju pada layar. Itu anak kamu, ucap sang dokter. Dirga belum sanggup berkata-kata. Begitu takjub. Apalagi ketika menatap wajah mungil yang tampak sedang menguap itu. Tangan kecilnya bergerak-gerak dengan lembut menutupi sebagian wajahnya. Sangat menggemaskan bagi Dirga. Hingga rasanya ingin menangis karenanya. Dia laki-laki atau perempuan? Tanya Dirga tiba-tiba. Dokter Alan tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Jadi kamu belum tahu jenis kelamin anakmu? Dirga menggeleng pelan, sembari menatap Lula. Ya, Lula tidak memberitahunya tentang jenis kelamin anaknya. Sambil berdecak, Dokter Alan menatap layar dan menunjuk ke arah layar. Lihat, itu jenis kelaminnya. Dahi Dirga berkerut menatap layar. Tentunya, sebagai orang awam ia tak dapat menebak gambar yang tersamar itu. Apa itu? Lan, aku kan tidak bisa membaca gambar USG. Anak kamu berjenis kelamin laki-laki. Beratnya 2,8 kg dan panjangnya 48,6 cm. Kamu harus jadi ayah yang siaga. Karena kelahiran semakin dekat. Perkiraan 2 minggu lagi. Seakan melambung tinggi. Dirga tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Masih dengan raut tak percaya. Ia menatap layar dengan senyum kebahagiaan. Kamu yakin dia bayi laki-laki? Tanya Dirga menatap Dokter Alan. Laki-laki atau perempuan sama saja. Yang penting sehat dan lahir selamat. Ucap Lula. *****. Pemeriksaan selesai. Dirga membantu Lula untuk bangun dengan memeluk punggungnya. Sebuah bentuk perhatian yang membuat Lula berdebar. Dirga juga membantunya berjalan menuju kursi. Walaupun ia tahu Lula lebih dari mampu untuk berjalan sendiri. Pelan-pelan jalannya, Dirga mendudukkan Lula di kursi. Kemudian duduk di sisinya. Entah sadar atau tidak, ia tak pernah melepas genggaman tangannya. Aku panggil kamu Lula saja. Ya.
Kita kan sudah menjadi satu keluarga karena kamu istrinya Dirga, ucap Dokter Alan dengan ramah. Iya, dokter, kamu panggil saya kakak saja. Jangan seperti suami kamu ini, yang tidak punya sopan santun sama yang lebih tua. Ucapan Dokter Alan membuat Dirga mendelik. Lula hanya menjawab dengan anggukan kepala diiringi senyuman tipis. Oh ya, dok, maksud saya, Kak Alan. Saya harus apa menjelang kelahiran? Lakukan olahraga kecil seperti berjalan-jalan di pagi hari. Banyak jongkok. Dan satu ini tidak kalah penting. Apa? Tanya Lula dan Dirga bersamaan. Lebih sering berhubungan suami istri. Lula dan Dirga terdiam. Berhubungan intim pada bulan-bulan akhir menjelang persalinan dapat menstimulasi produksi hormon oksitosin yang merangsang kontraksi. Wajah Lula dan Dirga mulai memerah. Pada usia 9 bulan, perut ibu hamil sudah sangat besar dan membuat banyak posisi yang tidak mungkin dilakukan. Salah satu posisi yang populer dan aman adalah penetrasi dari belakang. Spoon position bisa menjadi pilihan yang nyaman untuk ibu hamil menjelang kelahiran. Bisa juga menggunakan posisi woman on top. Meskipun terdengar full gar, namun Dokter Alan sangat santai mengucapkan. Berbeda dengan sepasang suami istri di hadapannya, Lula dan Dirga saling melirik. Rona merah di wajahnya terlihat sangat jelas. Kamu ini dokter spesialis kandungan atau dokter Kela Min? Tanya Dirga yang tak dapat menyembunyikan rona merah di wajahnya.